Shalom kasih Kristus, senang kita dapat jumpa lagi. Saya percaya banyak hal telah Tuhan berikan dalam hidup saudara. Dan saya percaya juga saudara dapat menceritakan pengalamannya tentang pertolongan dan penyertaan Tuhan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar firman yang disampaikan dapat mengarahkan hidup kita seperti yang Tuhan rencanakan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang kau berikan dalam kehidupan kami hari ini, di mana kami kembali mendengarkan firman-Mu lewat renungan ini Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang disampaikan, kebenaran firman-Mu ini menjadi satu kekuatan di dalam iman kami, di mana kami dapat mengarahkan hidup sesuai dengan rencana-Mu. Kami bersyukur Tuhan, ketika kami melangkah, biarlah kami terus tetap menatap bahwa semua adalah rencana Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema biarlah berlalu. Terdapat dalam Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Pada renungan hari ini, kita mau membicarakan tentang keluar dari masa lalu kita. Sebagaimana kita ketahui, diri kita ada sekarang merupakan kepanjangan atau produk dari masa lalu yang kita alami. Beberapa dari kita mungkin memiliki masa lalu yang pahit seperti ditinggal oleh orang tua, ditinggal suami waktu anak-anak masih kecil, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam berumah tangga, kehilangan anak, dan lain-lain. Tentunya masa lalu yang pahit seperti ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk melupakannya. Permasalahan ini memang sesuatu yang sulit, tetapi banyak orang masih membawa beban hidup yang pahit dari masa lalunya untuk meniti bersama-sama ke depan. Kasih Kristus, bila kita terus menopang beban masa lalu, maka tidak akan pernah membuat kita berlari semakin cepat menuju yang Tuhan rencanakan bagi kita. Justru hanya akan membuat diri kita semakin lambat dan akhirnya terjatuh. Biarlah berlalu dan jadikan itu sebagai pijakan anak tangga untuk naik pada level yang lebih tinggi. Jangan kita mengorbankan rencana baik Tuhan karena masa lalu yang buruk. Memang sesuatu yang tidak dapat disangkal bahwa dari setiap kita pasti memiliki hidup yang kurang baik di masa lalu. Tetapi kita harus berani membuang atau melepaskannya sekalipun itu sulit. Dan mulailah kita melihat ke depan sesuatu yang baru. Sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari, kehidupan masa lalu yang tidak baik biarlah berlalu. Dan berlarilah kepada apa yang di hadapan kita, yaitu memperoleh hadiah panggilan surgawi dari Kristus Yesus. Sekarang yang harus kita perhatikan dalam pengiringan kita pada Tuhan ialah level kerohanian kita. Sudah sekian lama kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang sudah kita ajarkan kepada orang sekitar? Atau apa yang sudah kita lakukan seperti yang Tuhan perintahkan? Dalam Ibrani 5 ayat 12 mengatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi saat kita menerima Tuhan Yesus, segala hidup lama dan keburukan kita di masa lalu jangan diingat-ingat lagi. Biarlah berlalu, segeralah bertindak untuk mempraktekkan firman Tuhan. Sebab kekristenan bukanlah sekedar pengetahuan, melainkan pengalaman, sebagaimana yang dilakukan oleh Sakeus. Masa lalu Sakeus dikenal oleh orang-orang sebagai seorang pemungut cukai, identik korupsi. Tetapi setelah hidupnya menerima Yesus, Sakeus berubah sebagai seorang yang memberkati orang-orang melalui apa yang dia miliki. Tercatat dalam Lukas 19 ayat 8. Masa lalu Petrus,
orang-orang mengenalnya sebagai seorang nelayan yang tidak berpendidikan. Tetapi setelah menerima Yesus, Petrus sebagai orang yang diberikan hikmat melalui perkataannya, sehingga memenangkan ribuan jiwa-jiwa yang bertobat untuk kemuliaan Tuhan. Tercatat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Sebelum menerima Yesus, orang-orang melihat Paulus sebagai seorang pembunuh. Tetapi setelah menerima Yesus, Paulus diubah sebagai seorang yang sangat luar biasa dalam mewartakan firman Tuhan. Bahkan Pauluslah yang menulis sebagian besar Alkitab di kitab-kitab Perjanjian Baru. Kasih Kristus, jangan biarkan masa lalumu ataupun orang-orang di sekitarmu menilai siapa diri kita. Tetapi biarkanlah Tuhan yang menilai siapa diri kita. Tuhan mengatakan kita adalah anak yang dikasihinya, dan Dia mengatakan bahwa Dia memiliki rancangan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Maka dari itu, masa lalu biarlah berlalu. Sekarang arahkan diri kita kepada apa yang di hadapan dan terus berlari menuju janji Tuhan. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kembali kami dibangun iman percaya kami di dalam Engkau Tuhan. Untuk kami berpijak tentang masa depan seperti apa yang Kau rancangkan dalam kehidupan kami. Biarlah masa lalu yang kurang baik dalam kehidupan kami tinggalkan karena kami memiliki Engkau Tuhan. Sebaik apapun di masa lalu Tuhan, sepertinya sesuatu yang tidak berarti dibandingkan dengan pengenalan kami dengan Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih karena pengenalan inilah yang membuat kami berarti. Kami bersyukur Tuhan, pimpin kami untuk kami menikmati iman percaya kami di dalam Engkau dan menghasilkan buah-buah yang menyukakan Engkau. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.